Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cara atau tutorial untuk perawatan dan menanam bambu hoki atau bambu rezeki ya. Pertama-tama kita setelah ambil bibit atau batang itu kita bersihkan satu persatu. Kita kupas dulu daun-daunnya sampai dapat batangnya ya kawan ya. Nanti kita potong, kita ukur kurang lebih kita sejengkal kawan ya. Kita ukur kurang lebih sejengkal panjangnya biar enggak terlalu pendek dan enggak terlalu panjang ya. Nanti kita tanamnya di pot kecil kawan ya. Nah, kita ukur ya kurang lebih sejengkal ya, coba lihat. Nah, segitulah kurang lebih. Kita potong pakai gunting dahan ya kawan ya. Nah, setelah kita potong, nah ini hasil potongannya. Nah, kita tambah lagi yang berikutnya ya. Kita ukur juga dengan ukuran yang sama. Kita kupas dulu daun-daunnya ya kawan ya. Nanti biar tumbuh akarnya itu bagus kawan, jadi nggak lari ke daun untuk tahap-tahap awal ya. Jadi kita hanya tanam batangnya aja. Nah, nanti setelah kita tanam tuh akan tumbuh tunas ya, setelah kurang lebih 1 bulan 4 mingguan kawan ya. Yang penting kita nanti siram, simpan di tempat jangan terlalu panas, di tempat teduh aja. Nah, kita udah dapet nih ya batangnya kurang lebih 4-5 ya kawan ya. Kita tanam nanti di pot kecil ya, pot kecil yang bahan dari plastik. Nah, kita sebelumnya kita cuci dulu dan bersihkan agar kelihatan rapih gitu kawan ya. Ya, dan biar segar juga. Nah, kita bersihkan satu persatu dengan menggunakan air kawan ya, air biasa aja, apa-apa yang penting bersih ya. Nah, kita siapin potnya dan kita udah isi dengan tanah ya, tanah media tanam ya, bisa dengan tanah campur itu ya, dari bekas penggilingan gabah itu kawannya, sekam ya, dengan sekam bagus juga. Nah, kita aduk-aduk dulu ya biar merata media tanamnya. Kita ini pakai pot plastik warna hitam kawan, yaitu tergantung selera ya. Kalau kawan semua punya yang lebih bagus juga lebih baik. Nah, kita coba ya, mulai kita tanam. Kita tancapkan di pot yang udah berisi tanah yang kita gemburkan dan udah kita isi air biar gembur dan agak basah sedikit. Nah, kita tancapkan. Nah, itu pertama kita tancapkan satu, kita di tengah, itu sesuai selera kawan ya. Kalau menancapkannya mau di pinggir mau di tengah nggak apa-apa, penting ditata biar kelihatan bagus aja. 1, 2, ini yang ketiga ditancap juga di samping ya. Yang keempat tancap juga satu lagi, 5. Nah ya, kita punya 6 batang ini sampel, kita contoh untuk pembuatan ini 6 batang kawan ya. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 10 ya, sesuai selera lah. Kita menanamnya 1-10 atau berapapun nggak apa-apa, yang penting sesuai selera teman-teman semua ya. Nah, kita pinggirkan dulu, itu udah jadi sementara. Dan kita tunggu sampai kurang lebih 1 bulan atau 4 minggu, nanti akan tumbuh tunas. Ketika dia numbuh ya, kalau nggak numbuh paling busuk, tapi jangan terlalu banyak air, jangan terlalu kepanasan juga. Nah, ini contoh yang sudah jadi kawan. Nah, ini yang udah jadi, udah numbuh tunas dan daun. Nah, ini juga ini yang kita bikin yang pakai pot kecil banget dengan hanya 2 batang. Lihat tumbuhnya bagus kawan. Nah, ini 1, lihat itu seperti itu nanti ketika sudah numbuh.
sebulan sampai 6 bulan dan seterusnya udah. Nah, untuk selanjutnya kita hanya perawatan aja. Ini nggak memerlukan skill khusus, semua bisa melakukannya karena begitu mudah. Dia itu nggak rewel seperti nanam cabai kawan. Yang penting kita rajin membersihkan, menyiram ya, berkala seminggu sekali lah kita siram. Jangan terlalu kena sinar matahari langsung, kita taruh di tempat agak teduh, dia bagus, cocok untuk di depan rumah kawan, bahkan di dalam pun bagus. Dan dia itu bisa ditanam di pot dengan media tanam tanah, atau di pot dengan media tanam air juga bisa. Dia akan berakar dan numbuh kawan ya. Tapi yang lebih bagus emang di tanah kawan ya, langsung di tanah itu lebih baik. Tapi dia itu apa, mau ditanam di media apapun istilahnya gitu, yang penting ada ngandung airnya. Mau tanah mau apa itu dia bagus. Di air bisa, di tanah bisa, di pot bisa, yang penting ada media tanamnya kawan ya. Nah, kita bersihkan ya, ini kita sisihkan, kita rawat, kita bersih yang udah agak menguning daunnya dan mengering, kita sisihkan kawan, kita cabut, kita buang, kita pangkas biar tumbuhnya bagus, segar, daunnya hijau ya. Kita harus rajin-rajin lah, seminggu sekali kita kontrol, sekali menyiram gitu. Dia tuh tahan hama dan bahkan dibiarkan begitu saja dia tuh tetap numbuh. Jadi nggak perlu perawatan khusus sebenarnya, cuman supaya untuk keindahan saja kawan. Tetap kita harus merawatnya, karena apapun kalau kita rawat, timbal baliknya ya juga buat kita juga. Kita bisa memandangnya, terus dapat udara sejuk juga. Pokoknya semua bisa jadi indah kawan ya, hanya dengan merawat dan melihat tanaman itu. Sehabis pulang kerja atau ketika hari libur kita di rumah, kita bisa menyenangkan dengan hal-hal seperti ini. Nggak perlu jauh-jauh piknik kemana gitu kawan yang menghabiskan uang banyak ya. Itu kalau kawan punya uang banyak ya nggak apa-apa ya. Itu bagi yang penghobi ya, yang suka tanaman, ini barangkali itu ya termasuk untuk menghilangkan penat setelah kesibukan kita bekerja sehari-hari, yang berusaha, berdagang dan sebagainya kawan ya. Nah, kita siramin, kita rawat, kita rapihkan, buang yang batang-batang yang sudah mati atau daun yang sudah mati. Nah, ini contoh yang kita bersihkan kawan. Walaupun kecil dia numbuh tuh. Nah, ini contoh ya, pakai pot kecil juga dia mau numbuh kawan, yang penting ada media tanamnya. Ini subur kawan. Itu tanam ini udah lumayan, udah beberapa bulan ya. Jadi seperti ini ya. Tuh lihat. Nah, kita bersihkan biar segar lah kelihatannya ya. Nah, ini contoh yang saya tanam sebelumnya kawan. Nah, ini yang satu potnya berisi 1, yang satu potnya berisi 2, yang satu potnya berisi 3 batang, 4 batang, 5 batang dan seterusnya. Yaitu kita nanam di pot tergantung selera kita kawan, mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Tergantung ukuran potnya juga kawan. Kalau lebih besar bisa lebih banyak, dan kita tata rapih berderet, itu kelihatannya bagus seperti pohon bambu kawan. Namanya juga bambu hoki, bambu rezeki ya. Walaupun ini rumpun pohon bambu, tapi dia nggak ada kosong di dalamnya. Ini padat berisi, beda dengan bambu biasa, dalamnya kan kosong ya. Kalau ini enggak. Dan ini besar, paling besar sebesar jari tangan atau jempol ya. Nggak akan lebih dari itu. Dia tumbuh panjang terus ke atas, tinggi. Kalau terlalu tinggi juga dia nanti akan melengkung. Jadi jangan terlalu tinggi juga ya, kita pangkas biar tumbuh tunas baru. Nah, sisa pangkasannya itu batang yang ke atas kita bisa tanam lagi kawan, budidayakan lagi terus. Nanti
dari 1, 2 atau 5 batang tuh bisa jadi banyak. Terus kita pangkas tumbuh tunas, pangkas tumbuh tunas, pangkas lagi, kita tanam lagi, bisa jadi banyak kawan. Hanya dari 5 batang tuh bisa jadi puluhan bahkan ratusan batang gitu. Berkembang biak kita ya begitu membudidayakannya. Cuman ya harus sabar, ekstra sabar, karena nggak instan numbuh langsung banyak, nggak, perlu waktu kawan ya. Tapi kalau dengan ketekunan semua seperti itu. Nah, yang namanya tanaman ya apapun ya, termasuk ini ya bambu hoki, bambu rezeki ini mudah banget, kurang lebih sama kayak batang singkong kawan, ditancap numbuh tunas jadi numbuh panjang, kita pangkas batangnya kita tanam lagi ya, seperti itulah itu, mudah. Kalau singkong kan ada umbinya kawan, kalau ini kan enggak, cuman akar aja sama daun. Nah ini contoh-contoh yang sudah saya tanam sebelumnya. Ini umurnya udah lumayan pada lama kawan, udah sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lebih ini ya. Seperti ini rimbun, ini belum sempat saya pangkas juga, jadi seperti ini nih. Sebenarnya kalau kita pangkas, kita pendek, kita nanti tumbuh tunas bagus. Tapi ya saya senang rimbun seperti ini ya, saya biarkan, paling saya buang-buangin batang-batang yang kering sama daun-daun yang keringnya saja paling. Nah ini bagus ini ada udah setahun lebih nih kawan nih. Seperti ini, dia nggak cepat mati, dia tahan cuaca juga. Dalam keadaan musim panas, musim hujan dia tetap numbuh. Yang penting tetap dalam seminggu atau 2 minggu kita siram, karena dia mengkonsumsi air juga ya. Alangkah baiknya juga kasih pupuk lah, urea lah, agar tumbuh lebih subur lagi. Tapi sebenarnya nggak dipupuk pun dia tetap numbuh. Yang penting air, nomor satunya air sama media tanam. Air sama media tanam itu, ingat itu. Pupuk itu hanya tambahan aja gitu, supaya lebih hijau, lebih rimbun, daunnya lebih banyak, batangnya lebih besar, bisa. Enggak pun nggak apa-apa. Jadi ininya apa? Memelihara bambu rezeki ini, bambu hoki ini gak memerlukan biaya banyak dan gak memerlukan tempat khusus. Di depan rumah pun gak punya tanah, kita bisa taruh di pot, taruh di teras, jadi kita rawat terus. Cara mengembang biakannya gimana? Ya itu tadi, ketika sudah panjang kita pangkas batang yang panjangnya tadi, sisain ukuran ya kurang lebih sejengkal. Nah nanti akan tumbuh tunas baru. Dan nah hasil potongannya jangan dibuang, kita ambil batangnya lagi, kita tanam lagi ya, begitu terus. Ini juga saya melakukan itu ya udah lama. Ini berbagi buat kawan semua barangkali yang suka dan senang dengan tanam-tanaman ya, khususnya tanaman bambu hoki ini ya, untuk ya itulah refreshing di rumah kawan ya. Ini refreshing murah meriah, nggak perlu biaya banyak, cukup nongkrong sambil ngopi, kita rawat tanaman, udah indah banget kawan. Kalau nggak percaya cobalah, lakukanlah, nggak perlu banyak biaya. Cari kesenangan itu ada di dalam diri kita sendiri, nggak usah membayangkan hal-hal yang nggak mungkin. Yang kita bisa lakukan di depan mata, lakukan saja kawan. Itu akan membuat kita senang, kita bahagia. Bahagia itu mudah, semua ada di dalam diri, nggak jauh ya. Itu kawan ya, termasuk merawat tanaman, mengurus tanaman, apapun itu tanamannya ya. Biasanya penghobi tanaman ya bukan hanya salah satu jenis, banyak, semua tanaman dia senang gitu. Cuman ada yang lebih dominan barangkali ya, itu ya termasuk ini merawat bambu hoki karena keindahannya kawan. Kalau kita tata rapi, wush, cakep banget kawan. Kita coba dilihat dari dekat kawan ya, ini saya tunjukkan yang sudah pada jadi, yang udah saya tanam sebelumnya ini kawan nih, banyak ya. Ini yang kita taruh hanya yang di depan rumah ini segini jumlahnya ya. Sebagian kita di belakang juga tanam, di samping rumah kita tanam yang langsung di tanah. Nah itu kita ambil bibit dari situ kawan, untuk kembang biakin nanti untuk ditanam di pot. Nah ini yang pakai pot agak besar kawan, ini udah rimbun banget kawan, cakep itu. Jadi udah kayak
kayak bonsai. Nah, seperti itu. Jadi numbuhnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar ya, segini-gini aja. Paling nama tinggi sedikit-sedikit saja kawan. Karena ya kalau di pot ibaratnya ya tertahan gitu. Kecuali emang kita ditanam langsung di tanah, itu akan cepat tumbuh tinggi panjang. Itu buat pembibitan dan pengembangbiakan berikutnya supaya lebih banyak. Kalau di pot itu hanya buat hiasan dan keindahan ya, bukan budidaya. Jadi untuk budidaya tetap kita tanamnya langsung di tanah kawan. Yang agak lembab tanahnya, itu cakep itu di situ. Di pot itu hanya untuk hiasan, ditaruh di depan rumah untuk pemandangan lebih indah dan sejuk, udara supaya lebih sejuk gitu intinya gitu. Nah, ini saya yang tanam yang udah setahun lebih nih umurnya nih. Ditanam di pot yang agak besar seperti ini, hijau, rimbun. Dulu tuh ketika kita tanam ya batang-batang sekitar sejengkal gitu kita tanam kawan, belum ada daunnya. Sekarang nemu daun banyak sekali. Dari setiap batangnya itu bisa 1 sampai 2 numbuh tunas, bahkan sampai 3. Itu seperti itu, mudah sekali. Apapun kita bisa lakukan dan semua bisa melakukannya. Maksud saya seperti itu. Nggak perlu keahlian khusus. Yang penting mau praktekkan, coba. Insya Allah bisa kawan. Ini mudah banget. Ini kita share, kita berbagi caranya ya seperti ini. Itu. Nah, kita tunjukkan, lihat, kita lihat dari dekat ya, gimana ya? Ya senang melihatnya gitu, hijau, ya. Itu. Gimana kawan? Tertarik? Ya kalau tertarik lakukan. Mudah, dan bibit pun mudah didapat, di online pun banyak, kita beli bibitnya gitu kawan. Hanya beli 10 batang apa 20 batang itu bisa jadi banyak kawan. Itu akan. Nah, ini pot yang berikutnya yang agak besar, pot hitam. Yang tadi yang pot biru ya hijau. Yang ini yang pot hitam. Ini juga rimbun. Ini umurnya udah setahun lebih juga kawan. Banyak ini. Dulu kita tanam ya batang-batang biasa, sejengkal ya kita tata di situ, kurang lebih berapa 5 sampai 10 batang kawan. Nah, itu numbuh seperti ini, daunnya banyak sekarang. Ya tinggi segitu. Ini kurang lebih setahunan lebih. Ya, bisa sambil ngopi kawan, pagi-pagi sambil ngopi, sambil ngerawat tanaman. Kita bersihkan, kita rawat, kita ya bisa pakai gunting lahan, pakai gunting biasa ya pakai apa aja seadanya, alat-alat di rumah kawan. Nah, mesti harus alat khusus juga gitu. Nah, seperti ini nih. Kita rapikan, kita buang daun-daun keringnya kawan ya. Tuh, ini rimbun, hijau, lebat. Wih, pokoknya mudah banget kawan, mudah. Coba lakukan kalau mau. Ya, caranya yang seperti di video di depan tadi kawan. Seperti itu, mudah banget. Bisa ditanam di tanah atau di pohonnya. Kita dekatkan ya. Nah, lihat daunnya hijau banget kawan, bagus, indah sekali. Ini lihat dari dekat daun-daunnya. Tuh. Iya, hijau. Ini hijau alam ya kawan. Ini enggak rekayasa, ini enggak editan. Sama seperti warna tembok rumah itu, warna biru itu asli ya, begitu warnanya ya. Ini asli, ini liputan sendiri, saya buat sendiri video ya. Yo, gimana kawan, tertarik apa tidak ya? Kalau tertarik silahkan simak terus sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaat dan inspirasi buat kawan semua ya, dimanapun berada ya. Nah, itu lihat. Nah, kita perlihatkan dari dekat daun-daunnya nih seperti ini ya. Tuh, lihat. Ini hanya sebagian kecil aja yang saya tampilkan di sini kawan. Sebenarnya masih banyak yang saya buat di pot dan yang saya tanam langsung di tanah untuk pembudidayaan. Nanti saya tunjukkan di akhir-akhir video ini kawan ya. Nanti kita tunjukkan, kita juga nanam di
samping rumah, di belakang rumah, untuk memperbanyak jumlahnya untuk budidaya lebih banyak. Kita tanam langsung di tanah kalau itu. Kalau ini di pot hanya buat hiasan di depan rumah dan di teras kawan ya. Kalau yang budidaya untuk diperbanyak, kita tanam di samping dan di belakang rumah, yang langsung kita tanam di tanah ya. Ini khusus yang di depan rumah, dekat rumah yang di lantai ya. Nah, gitu, seperti ini. Ini cara penataannya ya sesuai selera teman semua ya. Mau ditaruh seperti apa, potnya bisa apapun ya, pot kecil, besar, bahan plastik atau bahan apapun nggak masalah, yang penting terlihat bagus dan indah. Nah, kita tata lagi kawan ya, kita jejerin. Ini yang sudah pada jadi nih kawan nih, yang udah beberapa bulan dan beberapa tahun yang lalu ini. Nah, sama yang baru tadi kita buat, kita gabung di sini, nanti akan numbuh ya, berdampingan dari pot kecil, sedang, sampai yang pot agak besar. Nah, kita rapihkan, kita tata lagi ya, biar kelihatan lebih bagus, lebih tertata, lebih rapih ya. Ini sekedar share gimana cara merawat, menanam, dan mengembangbiakan bambu hoki atau bambu rezeki buat teman semua dimanapun berada ya, siapapun ya, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, emak-emak, agan-agan, semuanya pokoknya mah, karena penghobi, penyuka tanaman nggak terbatas usia dan gender, siapapun bisa senang dan menyukainya ya. Nggak mesti harus ibu-ibu, nggak mesti harus bapak-bapak, nggak mesti harus anak-anak, nggak mesti harus orang tua. Semua ketika dia hobi dan senang dan bisa melakukan semua ini. Nah, kita lihat dari sisi yang lainnya kawan. Ini kelompok pot-pot yang udah saya tanam ini ada beberapa nih ya, tuh ya. Itu ini nih yang sudah pada jadi, yang kita buat sebelumnya. Tadi saya contohkan buat awal supaya teman-teman ngerti dan gimana caranya gitu ya. Nah, ini yang tadi kita buat itu kawan. Jadi tunggu beberapa minggu sampai bulan itu udah numbuh tunas baru ya, seperti itu kawan ya. Nah, kita siramin, kita bersihkan, kita rawat ya, kasih sentuhan lembut lah gitu, karena tanaman pun makhluk juga kawan, makhluk hidup juga, makhluk Allah juga kawan. Bahkan mereka pun ikut berzikir ya, selalu memuji sang pencipta gitu kawan ya. Kita pun sebagai manusia ya harus ikut menjaga dan merawatnya kawan ya. Kita harus saling menghargai sesama makhluk, jangan merusak. Kalau perlu kita budidayakan ya, karena makhluk Allah, ciptaan Tuhan itu bukan hanya manusia ya, ada tumbuhan, binatang ya, termasuk manusia itu sendiri gitu ya. Kita harus saling menjaga, saling merawat, saling menghargai, bukan saling merusak. Kan itu timbal baliknya kan timbul suatu keindahan, kedamaian kalau kita saling menjaga, saling menghargai, saling merawat, termasuk ke tanaman gitu. Semua itu akan ada impactnya, ada timbal baliknya gitu, secara langsung ataupun tidak akan memberikan kontribusi gitulah ya. Mungkin ya udara jadi sejuk, segar gitu. Dengan adanya tanaman itu udara tuh bersih kawan ya gitu. Coba dah tinggal di gurun yang ada tanaman, gimana rasanya, seperti itu ya. Itu kita kalau ada tanaman indah, sejuk, nyaman, pokoknya adem gitu kawan ya. Kalau di hutan, coba aja di hutan dah, itu nggak perlu AC kawan
karena banyak tanaman itu menimbulkan udara sejuk segar. Beda dengan di perkotaan yang tanamannya sudah jarang, walaupun ada karena terlalu banyak bangunan, gedung-gedung bertingkat, jadi ya udara panas. Halo kawan, kita lanjut, kita melihat tanaman bambu hoki atau bambu rezeki yang di belakang rumah kawan. Kita yang tanam langsung di tanah. Ini penampakannya kawan, seperti ini ya, banyak sekali. Kita jejer dari ujung sampai ke ujung ya. Ini banyak sekali. Ini dulu kita tanam dari batang yang hanya sejengkal kawan. Sekarang udah pada numbuh tunas dan tumbuh ke atas banyak sekali. Nah ini kita bisa budidayakan terus ini. Nah lihat kita nah ini langsung kita tanam di tanah ini kawan, bukan di pot seperti yang tadi. Jadi kita yang tadi tanam di pot pun kita ambil batang dari sini kawan, kita pangkas. Nah seperti yang ini yang udah panjang kita pangkas, kita ambil batangnya dan kita sisihkan daun-daunnya gitu. Kita hanya ambil batangnya aja. Nah ini udah banyak sebenarnya. Ini udah bisa dibudidayakan lagi kawan, ditanam lagi di tanah yang masih kosong berikutnya agar lebih banyak, tapi kita belum sempat kawan ya. Kita bikin video ini untuk menunjukkan bahwa saya di sini selain nanam di pot, kita juga kembang biakan kawan ya, supaya berkelanjutan gitu. Tuh lihat ya, kita tanam ini di belakang rumah kawan ya, banyak sekali. Ini kalau dikembang biakan lagi bisa lebih banyak lagi dan terus. Dari satu batang itu akan umur beberapa tunas ke atas, seperti yaitu nanam singkong. Walaupun hanya sejengkal itu numbuh bisa ada tunas 2 atau 3 seperti itu kawan ya. Nah lihat kita ini hijau sekali ini nggak perlu perawatan khusus seperti yang tadi saya bilang. Nah hanya ditanam gitu, dibiarkan gitu aja. Yang penting ya seminggu sekali atau 2 minggu lah kita siram biar dia nggak dehidrasi lah. Kita pun kan manusia, kalau nggak minum gimana kawan ya. Sama tanaman juga ya, termasuk bambu hoki atau bambu rezeki ini juga ya. Kita nggak perlu perawatan khusus, hanya perlu air aja, dia air sama media tanam ya, tanah gitu. Kita bisa disiram pakai air keran juga nggak apa-apa ya, air sumur kita semprotkan ke sini, kita siramin ya. Nggak mesti tiap hari, jangan lah, seminggu sekali lah. Ketika kita libur nggak bekerja ya kita bisa siramin itu. Lihat, walaupun nggak untuk dijual ya, kita untuk hobi kita sendiri lah kita kembangkan. Nah, kalaupun ada yang mau ya beli ya kita jual gitu loh kawan. Adapun yang mau ya monggo gitu. Itu kawan ya. Tuh ini tinggal mangkas aja, nanti pangkas pakai gunting dahan kita. Nah kita bisa dipangkas ini kawan, ini satu-satu nih. Nah itu ini ketinggiannya 2 jengkal udah sampai 3 jengkal ini, untuk bisa jadi 3 pohon. Kalau jadi 3 jengkal bisa jadi 3 pohon dalam satu batang. Kita tanam kembali gitu. Nah itu dari satu batang itu bisa jadi 2-3 nanti ya gitu terus, bisa jadi banyak lah, intinya seperti itu. Pohon itu menghasilkan bibit berikutnya yang hanya satu batang bisa 2-3 bahkan bisa sampai 10 terus. Jadi nggak perlu beli ulang. Intinya sebenarnya ngembangin yang sudah ada juga bisa, kalau tanamannya numbuh ya, tidak mati ya. Kecuali kalau tanamannya mati otomatis kita harus cari yang baru atau beli yang baru ya, kita tanam kembali. Tapi ya kalau kita nanamnya agak banyak, mungkin yang satu mati, yang lainnya ya kan masih ada yang hidup. Kita bisa ambil dari yang hidup, kita pangkas batangnya, kita bersihkan, kita tanam lagi kurang lebih sejengkal, tanam, pangkas lagi, terus begitu terus. Masalah berapa lama ya itu tergantung lah. Kira-kira udah tinggi kita pangkas nggak apa-apa kawan. Nanti itu bekas pangkasannya, tunggulnya lah, itu bisa numbuh kembali. Jadi walaupun kita udah ambil, kita setek batangnya, itu meninggalkan sisa setekannya itu akan numbuh tunas kembali ya, begitu terus. Dan yang baru pun kita tanam tumbuh lagi tunas gitu. Makanya
nanam sekali bisa jadi banyak gitu, intinya gitu. Sama seperti nanam singkong, batang singkong ketela pohon kawan ya, seperti itu sama kurang lebih. Kalau ketela pohon kita kan selain ambil umbinya, daunnya yang kita manfaatin, ya batangnya pun kita nggak dibuang lagi. Jadi setelah kita tanam kembali, kurang lebih sama lah seperti itu. Bambu hoki, bambu rejeki pun seperti itu kawan. Ini lihat, ini berdampingan dengan pohon singkong juga. Kita sebelahnya tanamin singkong kawan, biar agak teduh gitu. Jadi kalau terlalu kena terik matahari langsung juga nanti warna daunnya agak kekuning-kuningan kawan, jadi dehidrasi lah. Jadi kalau agak teduh-teduh terhalang daun singkong ini, dia tetap hijau kawan. Lihat tuh, hijau kan, karena dia nggak langsung kena terik matahari. Tetap kena matahari cuman nggak langsung, intinya seperti itulah. Nah lihat tuh, kita ambil view dari ujung ke ujung nih kawan nih, tuh cakep, indah sekali kawan. Ini pemandangan di belakang dan samping rumah ya, di kampung kawan. Terima kasih, wassalamualaikum.